Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum rapat paripurna dimulai, perkenankan kami menyampaikan laporan kepada yang terhormat pimpinan rapat paripurna sebagai berikut. 1. Kehadiran anggota Dewan. Dari 50 anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 26 orang, dan yang belum hadir berjumlah 24 orang. Agenda rapat paripurna, tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Batam terhadap pemandangan umum fraksi atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025. Yang memimpin rapat paripurna, Ketua DPRD, Bapak Haji Muhammad Kamaludin. Demikian laporan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjuti dengan lagu Batamku. Hadirin dimohon berdiri. Berpijak tanah, menjunjung langit, sinar mentari damaikan hati ini. Berikan sumbangsi untuk pertiwi di bawah Melayu payung negeri. Tak pernah berhenti kita berdetak, tak pernah lelah kita berkasih. Giat mencipta, teguh berkarya, bersama tegakkan pilar industri. Ayunkanlah langkahmu untuk maju bersama, menggapai atas kita yang mulia. Dengan tangan berkaryalah demi Batam tercinta. Jayalah selalu Batam kotaku. Tak pernah berhenti
kita berkasih, giat mencipta, teguh berkarya, bersama tegakkan pilar industri. Ayunkanlah langkahmu untuk maju bersamanya, menggapai akhirat kita yang mulia. Bergandengan tangan, berkaryalah demi Batam tercinta. Jayalah selalu Batam kotaku. Ayunkanlah langkahmu untuk maju bersama, menggapai akhirat kita yang mulia. Bergandengan tangan, berkaryalah demi Batam tercinta. Cintanya, majukanlah, jayalah selalu Batam kotaku. Oh, oh, cintanya, majukanlah, jayalah selalu Batam kotaku. Jayalah selalu Batam kotaku. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BP Batam beserta jajaran pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam hadir bersama kita dari Danko Daerah 4 diwakili Letkol Laut Subarja, dan Dim 0316 diwakili Kapten Infanteri Febri Yendi, dari Danlanut Hang Nadiem Batam diwakili Letu Eko Priyono, dari Kapolresta Barelang diwakili Kompol Indra C. Malau, dari Kajari Batam diwakili Muhammad Arfian, dari Lam Batam diwakili Raja Irwan SH. Terima kasih. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam, yang terhormat Sekda Kota Batam, yang terhormat pimpinan instansi vertikal di Kota Batam, yang terhormat Ketua Lembaga Adat Melayu, pimpinan asosiasi, para undangan, rekan-rekan pers, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir dan mengikuti rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini perkenankan saya atas nama pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kota Batam menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas berkenan Bapak, Ibu, dan Saudara memenuhi undangan kami dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Batam. Berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang mengatur bahwa rapat paripurna ini dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 dari jumlah anggota Dewan. Adapun jumlah kehadiran anggota Dewan, sebagaimana telah dilaporkan oleh Sekretaris Dewan, dari 50 orang anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 26 orang. Dengan demikian, rapat paripurna ini telah memenuhi quorum dan dapat dilaksanakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
seraya memohon petunjuk dan bimbingannya. Pada hari ini, Rabu, tanggal 17 Juni 2026, tepat pukul 14:44 waktu Indonesia Barat. Rapat paripurna kelima masa persidangan 3 tahun sidang 2026. Saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Rapat paripurna hari ini dengan agenda tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Batam terhadap pemandangan umum fraksi atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025. Sesuai ketentuan pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Setelah fraksi-fraksi DPRD Kota Batam menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025, maka mekanisme selanjutnya adalah tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Batam. Untuk efisiensi waktu, kepada Wali Kota Batam yang dalam hal ini diwakili oleh Sekda Batam, dipersilakan menyampaikan tanggapan dan atau jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intan berlian indah menawan, dipakai pula dara jelita. Jawaban wali kota akan disampaikan, besar harapan dapat diterima. Izin kami akan membacakan tanggapan dan atau jawaban wali kota terhadap pemandangan umum fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025. Pertama sekali kami sampaikan permohonan maaf dan salam takzim dari Wali Kota Batam Bapak Haji Amsakar Ahmad dan salam hormat dari Wakil Wali Kota Batam Ibu Li Claudia Chandra, karena beliau berhalangan hadir karena harus mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI pada hari ini pada waktu yang bersamaan. Untuk itu beliau menugaskan kepada kami. Yang kami hormati dan Kodaerah 4 diwakili Letkol Laut Subarja, terima kasih Bapak. Yang kami hormati Dandim 0316 diwakili Kapten Infanteri Febriendi. Yang kami hormati dan Lanut diwakili Letu Eko Priyono. Yang kami hormati Kapolresta Barelang diwakili Kompol Indra J. Malau. Yang kami hormati Kajari Kota Batam diwakili Bapak Muhammad Arfian. Yang kami hormati Lembaga Adat Melayu diwakili Raja Erwan Esa. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Batam, para Wakil Ketua DPRD Kota Batam, para anggota DPRD Kota Batam, yang kami hormati para asisten, inspektur, kepala SKPD, pemuka masyarakat, ketua pimpinan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, Orsospol, rekan-rekan pers, serta hadirin yang dimuliakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita senantiasa diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Batam dalam rangka penyampaian tanggapan Wali Kota Batam terhadap pandangan umum fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025. Sebelum tanggapan ini dilanjutkan, pada kesempatan ini pemerintah Kota Batam mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada fraksi DPRD Kota Batam yang telah memberikan pandangan umum terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025
untuk selanjutnya dibahas sesuai tatib DPRD Kota Batam. Di samping itu, kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada pemerintah Kota Batam yang telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian WTP ke-14 kali secara berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Pencapaian opini ini tidak lepas dari dukungan pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan tanggapan dan atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi DPRD Kota Batam sebagai berikut. Pertama, fraksi Partai Nasdem menanggapi pandangan umum yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat, Bapak Haji Arlon Paristo, dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pemerintah Kota Batam sepakat atas saran yang disampaikan agar meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Pemerintah Kota Batam berupaya memperkuat pengelolaan pendapatan daerah melalui pemanfaatan sistem modern, transparan, akuntabel, dan berbasis digital, disertai dengan penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta optimalisasi potensi-potensi pendapatan yang belum tergarap secara maksimal. Jawaban ini sekaligus menanggapi pandangan umum yang disampaikan oleh Bapak Setia Putra Tarigan dari fraksi Partai Gerindra, Bapak Tapis Dabbal Siahan SH dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bapak Jimmy Suburian dari fraksi Partai Golongan Karya, Bapak Haji Sulaiman dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Amir Shah ST dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Safari Ramadan SPDI dari fraksi PAN, Demokrat dan P3, Bapak Sony Kristianto SE MSI dari fraksi Hanura, PSI dan PKN. Kedua, terkait realisasi belanja daerah hanya 90,44% karena dipengaruhi beberapa faktor antara lain adanya efisiensi dari kegiatan dan sisa hasil tender. Ada kegiatan yang tidak dapat direalisasikan karena kendala penyelesaian lahan, putus kontrak, dan pembatalan kontrak pada beberapa OPD. Permasalahan ini akan menjadi perhatian pemerintah Kota Batam pada masa yang akan datang dan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain melalui peningkatan kualitas perencanaan, percepatan proses pengadaan barang dan jasa, penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta penyelesaian berbagai kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan program dan kegiatan. Jawaban ini sekaligus menanggapi pandangan umum yang disampaikan oleh Bapak Amir Shah ST dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Safari Ramadan SPDI dari fraksi PAN, Demokrat dan P3, dan Bapak Sony Kristianto SE dari fraksi Hanura, PSI dan PKN. Ketiga, pemerintah Kota Batam sepakat atas saran yang disampaikan bahwa belanja modal merupakan belanja pelayanan publik yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Maka belanja modal harus dapat menghasilkan aset yang produktif, berkualitas, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kota Batam. Jawaban ini sekaligus menanggapi pandangan umum yang disampaikan oleh Bapak Amir Shah ST dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Keempat, terkait catatan dan rekomendasi yang disampaikan BPK, pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk menindaklanjuti dalam waktu 60 hari ke depan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Jawaban ini sekaligus menanggapi pandangan umum yang disampaikan oleh Bapak Tapis Dabbal Siahan SH dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bapak Jimmy Suburian dari fraksi Partai Golongan Karya, Bapak Haji Sulaiman dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Amir Shah ST dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Safari Ramadan SPDI dari fraksi PAN, Demokrat dan P3. Kelima, pemerintah Kota Batam sepakat atas saran yang disampaikan agar ditingkatkan pengendalian internal dan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan memastikan setiap rupiah dapat digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. 6. Pemerintah Kota Batam terus berupaya agar pengalokasian anggaran diarahkan pada program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penataan infrastruktur dasar, pengembangan UMKM, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Jawaban ini sekaligus menanggapi pandangan umum yang disampaikan oleh Bapak
Sapari Ramadan SPDI dari fraksi PAN, Demokrat, dan P3. Kedua, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya menanggapi pandangan umum yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Bapak Setia Putra Tarigan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pemerintah Kota Batam terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dan dari retribusi kebersihan melalui penerapan digitalisasi pembayaran non-tunai melalui QRIS, virtual account atau aplikasi dompet digital yang bekerja sama dengan bank. Di samping itu, pemerintah Kota Batam melalui Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan kerjasama dengan Spam Batam untuk pembayaran retribusi kebersihan dengan tagihan air. Sedangkan upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir melalui Dinas Perhubungan melakukan verifikasi dan validasi titik parkir on the street atau OTS dan titik parkir mandiri se-Kota Batam, menurunkan harga stiker parkir tahunan dan melakukan perbaikan tata kelola parkir dan pembenahan kompetensi SDM pada UPT parkir serta meningkatkan pengawasan kepada seluruh juru parkir di lapangan. Di samping itu, untuk memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah Kota Batam telah melakukan kebijakan fiskal daerah melalui relaksasi antara lain penghapusan denda dan pengurangan pokok pajak bumi dan bangunan dari masyarakat Kota Batam. Kedua, pemerintah Kota Batam terus berupaya agar anggaran belanja operasional dilakukan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan OPD, diantaranya melalui penghematan perjalanan dinas, konsumsi rapat, mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial, dan diarahkan pada peningkatan belanja publik. Ketiga, pemerintah Kota Batam menyambut baik atas saran yang disampaikan agar pelaksanaan APBD dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta penggunaan anggaran lebih diprioritaskan ke program pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan UMKM. Tiga, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menanggapi pandangan umum yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Bapak Tapis Dabbal Sihaan SH dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pemerintah Kota Batam sependapat atas saran yang disampaikan bahwa tingkat keberhasilan tidak hanya dilihat dari tingginya tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dilihat dari kualitas manfaat yang dirasakan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan. Jawaban ini sekaligus menanggapi pandangan umum yang disampaikan oleh Bapak Amir Syah ST dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kedua, pemerintah Kota Batam terus berupaya melaksanakan program pembangunan yang berorientasi pada rakyat dilakukan secara merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Kota Batam secara bertahap agar tidak terjadi kesenjangan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam. 3. Pemerintah Kota Batam sepakat atas saran yang disampaikan agar seluruh kebijakan anggaran semakin memperkuat perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Keempat, fraksi Partai Golongan Karya menanggapi pandangan umum yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Bapak Jimmy Suburian dapat kami jelaskan sebagai berikut. 1. Terkait dengan rendahnya penyerapan anggaran belanja tidak terduga, hal ini dapat kami sampaikan bahwa penggunaan belanja tersebut diperuntukkan untuk penanganan keadaan darurat, keadaan mendesak, dan keadaan luar biasa yang tidak dapat diprediksi maupun direncanakan sebelumnya, seperti bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, serta kondisi darurat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, pemerintah Kota Batam sepakat atas saran yang disampaikan bahwa penggunaan anggaran lebih berorientasi pada hasil dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga belanja daerah benar-benar memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Pemerintah Kota Batam telah melaksanakan program kegiatan secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan, program pembangunan serta layanan kepada masyarakat telah dipublikasikan melalui website resmi pemerintah Kota Batam di batam.go.id dan media informasi resmi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menanggapi pandangan umum yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Bapak Haji Sulaiman dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Terkait angka pengangguran di Kota Batam tahun 2025,
sebesar 7,57%. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya tingginya arus migrasi masuk ke Kota Batam yang tidak memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri di Kota Batam. Untuk mengendalikan migrasi tersebut, pemerintah Kota Batam terus melakukan berbagai upaya, antara lain melalui pengendalian arus migrasi dengan memperkuat administrasi kependudukan, peningkatan kompetensi calon tenaga kerja lokal melalui program pendidikan dan pelatihan, serta memperkuat sinergi dengan dunia usaha dan dunia industri agar pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Di samping itu, pemerintah Kota Batam tengah mengkaji penerapan teknologi smart card bagi pendatang musiman non-Batam guna meningkatkan efektivitas pemantauan mobilitas penduduk tanpa mengurangi hak warga negara maupun menghambat iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua, Gini rasio Kota Batam tahun 2025 sebesar 0,386 dapat kami sampaikan bahwa angka tersebut menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat berada pada kategori sedang. Kondisi ini menggambarkan bahwa hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam mulai memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat meskipun distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat memerlukan perhatian dan upaya perbaikan secara berkelanjutan. Ketiga, terkait dengan kekurangan tenaga pendidik pada tingkat SD dan SMP, pemerintah Kota Batam telah berupaya mengusulkan penambahan PNS tenaga guru sebanyak 303 orang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Di samping itu, pemerintah Kota Batam menghimbau agar orang tua mengurus data kependudukan terkait dengan syarat pendaftaran pada sistem penerimaan murid baru. Selanjutnya, pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan akan mengajukan diskresi terhadap calon siswa baru yang tidak memenuhi persyaratan SPMB ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Keempat, pemerintah Kota Batam telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pemberian imunisasi bayi lengkap, melakukan pemeriksaan ibu hamil secara rutin, dan melakukan penyuluhan kesehatan kepada ibu hamil. Di samping itu, pemerintah Kota Batam telah berupaya meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan agar dapat mengoptimalkan kualitas pelayanan program kesehatan gratis bagi warga yang ber-KTP Batam. Kelima, terkait program pemberian pinjaman modal tanpa bunga yang belum optimal, pemerintah Kota Batam telah bekerja sama dengan Bank BTN dan Bank Riau Kepri Syariah, serta akan melakukan perluasan kerjasama dengan Bank Sumut agar program pemberian pinjaman modal tanpa bunga dapat lebih optimal. Keenam, pemerintah Kota Batam terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar secara bertahap dan berkelanjutan, khususnya dalam penanganan banjir, pengelolaan persampahan, dan pemenuhan kebutuhan air bersih yang merata bagi masyarakat. Ketujuh, pemerintah Kota Batam sepakat atas saran yang disampaikan untuk memperkuat pelestarian budaya Melayu sebagai identitas dan jati diri daerah, melalui pembinaan sanggar seni, dukungan terhadap pelaku budaya, serta penyelenggaraan kegiatan kebudayaan secara berkelanjutan. Di samping itu, pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan telah menerapkan kurikulum muatan lokal melalui kegiatan sekolah seperti pelajaran Arab Melayu, tarian Melayu, seni musik Kepulauan Riau, permainan rakyat Melayu, dan Gurindam 12, agar generasi muda Kota Batam mampu mengenal dan mencintai warisan budaya daerah di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Keenam, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menanggapi pandangan umum yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Bapak Amir Syah ST dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pemerintah Kota Batam sepakat perlu penguatan perencanaan dan pengelolaan belanja daerah secara proporsional yang berorientasi pada hasil pembangunan, serta perlu meningkatkan porsi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur strategis yang produktif, termasuk percepatan perluasan dan pembangunan rumah sakit umum daerah RSUD sebagai aset daerah yang sangat penting dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kota Batam. Kedua, terkait keberadaan BUMD yang belum menunjukkan kinerja yang optimal, pemerintah Kota Batam saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap BUMD karena belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD Kota Batam. Sedangkan dividen yang diterima dari penyertaan modal pemerintah Kota Batam pada Bank Riau Kepri Syariah pada tahun 2025 adalah sebesar 9,4 miliar. Besaran ini dipengaruhi dari laba PT Bank Riau Kepri Syariah
dan komposisi besaran saham pemerintah Kota Batam pada Bank Riau KP Syariah. Ketujuh, fraksi PAN, Demokrat, dan P3 menanggapi pandangan umum yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Bapak Sapari Ramadan SPDI dapat dijelaskan sebagai berikut. Terkait dengan pendapatan transfer yang diterima pemerintah Kota Batam tahun 2025 telah dialokasikan untuk program kegiatan antara lain pembangunan infrastruktur, belanja pegawai, peningkatan pelayanan publik, pengembangan sumber daya manusia, serta pengentasan kemiskinan sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua, terkait pelaksanaan belanja modal di beberapa OPD yang belum optimal, hal ini disebabkan antara lain permasalahan pembebasan lahan, putus kontrak dengan penyedia, penyesuaian dokumen teknis, serta kondisi-kondisi lain yang memerlukan tindak lanjut, agar pelaksanaan pekerjaan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini telah menjadi perhatian pemerintah Kota Batam dengan melakukan evaluasi pelaksanaan APBD dan mengambil berbagai langkah percepatan, antara lain mengeluarkan surat edaran agar OPD lebih mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya lebih cepat. Ketiga, terkait dengan peningkatan nilai aset pemerintah Kota Batam mencapai 13,72 triliun rupiah atau meningkat 5,55% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan aset tetap dari belanja modal, penyesuaian nilai aset dan penerimaan hibah dari kementerian dan pihak lainnya, dan sudah tercatat dalam dokumen barang milik daerah pemerintah Kota Batam. 4. Terkait dengan meningkatnya nilai ekuitas kekayaan bersih pemerintah Kota Batam pada tahun anggaran 2025 dapat kami sampaikan bahwa kondisi tersebut pada dasarnya sejalan dengan peningkatan nilai aset yang dimiliki oleh pemerintah Kota Batam. Kedelapan, fraksi Hanura PSI PKN menanggapi pandangan umum yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Bapak Sony Krisanto SE MSI dapat dijelaskan sebagai berikut. Terkait dengan pembiayaan yang realisasinya 100% menunjukkan ketaatan terhadap peraturan yang merupakan salah satu sumber pendanaan untuk mendukung program kegiatan pemerintah Kota Batam. 2. Terkait silpa tahun 2025 yang cukup besar, hal ini akan menjadi perhatian pemerintah Kota Batam agar penyerapan belanja lebih maksimal pada masa yang akan datang. Tiga, kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan pada pemerintah Kota Batam terhadap kenaikan belanja modal aset tetap lainnya sebesar 12,28% yang dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan publik. Peningkatan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Batam untuk terus memperkuat pembangunan dan penyediaan sarana prasarana pendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Keempat, pemerintah Kota Batam menyambut baik saran yang disampaikan dan berkomitmen untuk terus memprioritaskan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, penanganan infrastruktur strategis, pengendalian banjir, dan pengelolaan sampah. Upaya tersebut merupakan bagian dari agenda pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam secara berkelanjutan. Bapak Ketua, para Wakil Ketua, anggota Dewan, dan hadirin yang berbahagia, demikian tanggapan dan atau jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam tahun 2025. Kami menyadari masih belum dapat memenuhi semua pandangan umum fraksi karena keterbatasnya kemampuan dalam memaknai dan memahami pandangan umum yang disampaikan. Untuk itu kami akan dilengkapi pada saat pembahasan secara teknis ada antara Badan Anggaran DPRD Kota Batam dengan tim anggaran pemerintah daerah Kota Batam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan petunjuk pada kita semua untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik demi kemajuan Kota Batam yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam 17 Juni 2026. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad ditanda tangani. Terima kasih kepada Sekda Kota Batam yang telah menyampaikan tanggapan dan atau jawabannya. Setelah Wali Kota Batam menyampaikan tanggapan dan atau jawabannya, mekanisme selanjutnya adalah pembahasan antara DPRD Kota Batam dan pemerintah Kota Batam
Untuk itu, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Berdasarkan ketentuan pasal 152 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa salah satu fungsi anggaran DPRD dilaksanakan dengan cara membahas ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Oleh karena itu, pembahasan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025 akan dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD Kota Batam bersama tim anggaran pemerintah daerah Kota Batam. 2. Sesuai amanah pasal 320 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, junto pasal 194 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Secara jelas disebutkan persetujuan bersama ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau paling lama 1 bulan terhitung sejak ranperda diterima. Mencermati ketentuan di atas dan mengingat rentang waktu yang diamanahkan oleh ketentuan perundang-undangan relatif terbatas, maka diharapkan Badan Anggaran DPRD Kota Batam bersama tim anggaran pemerintah daerah Kota Batam untuk segera melakukan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Dengan demikian usai sudah rapat paripurna pada hari ini. Sekali lagi saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sekda Kota Batam beserta jajarannya, rekan-rekan pers dan para undangan yang telah berkenan hadir mengikuti rapat paripurna ini dari awal hingga selesai. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tepat pukul 15:11 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna saya nyatakan berakhir dan ditutup secara resmi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.